sebenarnya tidak ada rugi. Tidak ada rugi. Untuk pemula kalau borong yang mahal-mahal percuma. Oke. Kalau harga sekian, kalau nggak mau ya udah perbanyak dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, lagi-lagi kita ketemu atau di tempatnya Pak Wo. Wah, assalamualaikum Pak Wo. Waalaikumsalam. Tetap semangat nampaknya. Semangat harus. Nah, memang harus semangat Pak Wo. Ya. Entah kita bisnismen atau petani sama aja Pak Wo. Sama aja. Tidak ada bedanya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong soal bisnis Pak Wo, kita di luar budidaya yang biasa kita lakukan Pak Wo. Oh iya. Ya, soal bisnis khususnya tanaman hias aglonema ini ya. Nah, ya. Kita melihat memang kadang naik, kadang turun, itu ya seperti Itu bisnis, pasti itu. seperti bisnis yang lain Pak Wo ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini menurut Pak Wo sebenarnya bisnis aglonema itu sampai sekarang itu bagaimana Pak Wo? Dari mulai mungkin tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana menurut Pak Wo? Kalau menurut saya itu ya sampai dari dulu sampai sekarang itu kalau harga itu naik turun udah biasa. Betul. Sekarang gini, kalau rame terus itu namanya tidak adil. Kalau sepi terus juga tidak adil. Gitu loh. Betul sekali ya. Ya ada naiknya, ada turunnya gitu. Ya, memang seperti itu. Kalau kita bicara aglonema memang sudah puluhan tahun yang lalu. Iya, Pak, sudah. Udah tahun berapa? Kalau iya. Pak Greg itu sekitar tahun 80-an. 85-an. 85-an itu. Launching pertama itu Dona Red Carmen. Sumatera. Oh, Red Sumatera sama Dona Carmen itu, Pak. Oh, Dona Carmen itu Dan tahun bahkan 85. ternyata untuk jenis Red Sumatera itu sekarang masih eksis sampai masih eksis Pak ya. Iya. Ini luar biasa. Ini jadi semangat untuk kita. Kalau Red Sumatera itu tahun 93 Pak, 93 Ya, sekitar itu Pak ya. Ya, intinya sudah lama, sekitar ya 20 sampai 30 tahun yang lalu Pak ya. Artinya memang bisnis secara umum untuk bisnis tanaman hias aglonema ini masih eksis Pak Wo ya. Walaupun turun ya lumrah saja karena namanya bisnis. Oke Pak Wo, kita ke tema Pak Wo. Untuk kita ini ya Pak Wo ya, yang pengen memulai bisnis, kita yang masih pemula. Sebenarnya untuk memulai bisnis khusus tanaman hias aglonema ini, kalau menurut Pak Wo itu yang pertama kali atau tips-tipsnya kita memulai bisnis tanaman hias aglonema itu apa aja Pak? Ya terutama harus modal dulu no. Tetap modal? Iya tetap modal. Oh begitu. Kalau nggak modal ya modal madul. Artinya kita harus bisa memanage modal Pak ya, sekecil apapun bisa. Kalau misalnya begini Pak Wo, wah kita di rumah ada anthurium atau philodendron yang mungkin sekarang sudah turun, kita tuker sama aglonema begitu juga bisa Pak Wo. Ya bisa aja. Untuk meminimalisir pengeluaran atau modal begitu Pak. Ya. Nah, tetap modal. Dan juga bukan cuma modal uang, juga modal semangat Pak. Ya modal semangat. Yang penting suka dulu itu. Nah, gitu. Suka dulu baru suka modal. Beli yang murah-murah dulu aja. Oh gitu. Oke Pak Wo, mungkin yang kedua, tips yang kedua. Maksudnya yang murah-murah itu yang bagaimana? Ya kalau aglonema itu yang murah ya kayak Dona Carmen, lipstick Siamarora, butterfly, gitu. Dut Anjamani. Itu masih laku di pasaran Pak? Masih laku di pasaran sampai sekarang. Walaupun harganya murah. Tapi untuk modal yang mepet mungkin cocok Pak Wo ya. Dan itu nampaknya di pasaran juga masih diserap dan banyak disukai, terutama yang mungkin seperti Dut Anjamani mungkin ya. Ya. Seperti ini. Yang agak merah-merah dikit kayak gini. Ini murah ini. Murah. Ini sekarang murah banget. Di sini ada banyak ini. Ada siam dan contohnya dari Pak Wo. Ini sudah rimbun Pak Wo ya. Oke Pak Wo. Jadi untuk pemula bisnis aglonema dimulai dari, kalau orang bilang istilahnya romosan Pak Wo ya. Romosan tapi dirawat begitu. Oke, untuk jenisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Wo, kalau kita mau memulai itu apa yang kita lakukan? Ya itu beli dulu, dirawat. Kalau merawat itu sudah bagus, kalau sudah sampai rumpun-rumpun itu dipisah. Oh begitu. Kalau medianya nggak cocok ya nanti bisa belajar di kebun-kebun sebelah apa-apa. Atau di channel kita ini ya. Caranya ya gampang aja.
kayak daun-daun lapo itu nanti dicampur sekam, bakar itu bisa. Oke, bisa baik Pak Wo. Berarti intinya kita belajar perawatannya, Pak Wo ya. Perawatannya. Agar nanti tanaman kita bisa kita perbanyak, begitu sehingga modal kita tambah, asetnya itu tambah, Pak Wo ya. Oke Pak Wo. 3 Pak Wo. Kita lanjut agak cepat Pak Wo. Yang selanjutnya Pak Wo, tips yang selanjutnya. Cara budidaya itu tadi. Satu ini, ya, ini kita misalnya seperti dulu. Ini dirawat. Ini kan cepat punya anak, ya, tunas cepat. Yang cepat itu Siamarora sama butterfly. Itu paling cepat punya anak itu. Rumpun gitu maksudnya. Ya rumpun. Soalnya merawat itu yang gampang-gampang dulu aja. Ini termasuk gampang Pak Wo. Paling gampang. Daya tahannya kuat gitu ya. Daya tahannya kuat. Kalau setelah ini nanti bisa beli yang lain. Kayak butterfly ini juga ini sama. Perawatannya sama. Udah. Ya. Tapi juga diserap pasaran ya Pak. Diserap pasaran. Nanti setelah rumpun kayak gini. Wah ini rumpun. Nanti dipisah satu-satu. Oh, artinya yang tunggal-tunggal jadikan rumpun, kemudian dipisah lagi seperti itu. Dian rumpun dulu. Itu seterusnya seperti itu Pak Wo ya? Seterusnya seperti itu. Oke, siap. Kalau masih belum bisa potong bonggol ya alon-alon gitu. Alon-alon. Nunggu akarnya tunas dulu. Gitu. Oke, siap Pak Baru Wo. dipotong. Berarti cara perawatan dan cara budidaya harus kita pahami Pak. Tapi jelas pelan-pelan karena masih pemula. Oke, selanjutnya mungkin Pak Wo. Yang penting sabar telaten. Sabar dan telaten. Saya kira semua bisnis gitu Pak ya. Iya, kalau ujuk-ujuk langsung naik ya nggak bisa. Saya tak belajar kalau ujuk-ujuk naik itu pasti modalnya besar. Ujuk-ujuk kayaknya kereta api itu Pak. Iya, kalau modalnya besar enak itu. Modalnya besar itu. Tinggal borong seberapa ribu meter bisa. Gitu. Tapi kalau belum tahu cara perawatan seperti yang disampaikan Pak Wo nanti malah mati semua. Berarti memang kita harus juga bisa merawat gitu agar aset kita semakin banyak dan aman paling tidak Pak Wo ya. Beli satu aja nggak apa-apa. Beli satu. Per jenis satu misalnya dut anjamani satu, siam satu, butterfly satu itu dirawat dulu aja. Kemudian itu dipotong jadi banyak gitu Pak Wo ya. Merawat itu juga tidak gampang soalnya. Tidak gampang. Begitu. Iya. Tapi kalau khusus pemula tadi yang mudah-mudah ya Pak ya. Seperti Siamarora mudah. Kemudian tadi butterfly dan dut atau mungkin yang lain Pak Wo. Yang lain ya sekitar itulah ya mungkin ya. Itu paling gampang itu. Kalau merawat yang paling gampang aja susah ya percuma. Oke, siap. Selanjutnya Pak Wo. Terus media sama pupuk itu juga penting. Setiap 6 bulan sekali diganti sama media itu. Ya. Tapi kalau beli ya modal lagi Pak. Jangan beli yang aja itu sekamnya aja. Sekam itu biasanya beli. Kalau cuman di dekat kita ada sawah gitu kan tinggal enak. Dekat sawah dekat kebun itu tinggal nyari daun-daun itu nanti dibusukkan dulu. Ya. Artinya untuk meminimalisir pengeluaran modal itu bisa membuat media tanam sendiri. Sekaligus belajar Pak Wo ya. Belajar. Eksperimen sedikit demi sedikit. Pakai media ini bagus, tidak dan sebagainya begitu Pak Wo. Dulu saya juga gitu sama aja. Gitu Pak Wo ya. Dulu itu konten YouTube itu jarang banget dulu. Ya. Memang biarnya baru-baru ini aja Pak ya. Setelah aglonema booming. Setelah ini aja. Betul. Setelah mulai tahun 2019 lah mungkin lah. Oke, siap. Oke kawan-kawan, ini tadi tips untuk kita para pemula yang ingin membangun bisnis. Terus kemudian terkait dengan misalnya ada updatean harga aglonema atau jenis-jenis aglonema itu kalau kita sebagai pemula sebaiknya menyikapinya bagaimana Pak Wo? Ya kalau harga itu sebenarnya pasarannya itu tidak ada, tinggal kitanya nanti pasang harga berapa gitu. Kalau pasaran itu daun itu nggak ada, tidak ada ya, tidak ada pasaran.
Kalau misalnya saya boleh katakan, kalau seperti Romosan ya, seperti Siam atau Dut Anjamani, mungkin bisa digolongkan rendah Pak Wo ya. Tapi kalau untuk yang lain semacam Golden Hope misalnya, atau yang ini Marsa dan sebagainya, itu kan harganya kan juga masih awet ya Pak Wo ya. Masih lumayan bagus Pak Wo ya. Dan kalau Pak Wo sendiri updatean untuk yang harganya mahal-mahal, yang koleksian itu sekarang ini turunnya termasuk drastis, ngedrop atau biasa Pak? Turunnya drastis nih. Lumayan ya? Iya lumayan drastis. Artinya mungkin bagi kita yang siap modal bisa borong. Ini bisa borong ya. Waktunya borong sebenarnya, waktunya gitu. borong. Tapi kalau untuk pemula, kalau borong yang mahal-mahal percuma. Oke. Gitu. Siap. Beli aja yang murah-murah dulu. Ya yang murah aja mati, apalagi yang mahal. Mahal luwih perawatan lebih susah. Iya. Ini memang yang menarik dari aglonema, memang selain perawatannya susah, memang juga harganya juga nggak bisa ditebak Pak. Nggak bisa ditebak. Gitu. Tinggal kita hanya bilang kalau harga sekian, kalau nggak mau ya udah perbanyak dulu. Perbanyak aja. Itu yang namanya sabar tadi Pak ya. Buat apa jual rugi Pak ya? Kalau rugi itu sebenarnya tidak ada ruginya. Tidak ada rugi karena dipotong keluar anakan gitu terus Pak ya. Rumpun potong sampai sebanyak-banyak mungkin. Iya. Semakin banyak semakin sampai tempatnya penuh seperti tempatnya Pak Wo ini ya. Ini selain penuh juga berantakan. Perbanyak terus kebunnya itu. Oke Pak Wo, terima kasih sekali atas tipsnya. Ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai petani pemula atau yang mau memulai bisnis aglonema. Dan nanti selanjutnya konten kita lebih ke ini ya Pak Wo ya, karena ada yang masuk informasi seringkali banyak sekali kawan-kawan kita ini beli online, entah itu lelang atau entah itu lewat medsos kok ditipu. Nah ini nanti mohon Pak Wo mungkin ada tips-tipsnya atau trik-triknya untuk menghindari itu di lain kesempatan Pak Wo. Bisa nanti. Banyak penipuan banyak di online banyak sekali. Karena memang ini bisnis yang di lelangan juga banyak. Ya terima kasih Pak Wo. Sementara itu dulu, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Siap. Iya. Saya kawan-kawan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Tadi advice atau saran dari Pak Wo bagi kita dalam memulai bisnis aglonema. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.